Hello, good morning, my beloved students. How are you today? Are you okay? Today, this is our time to study about English time with me, Mrs. Maria Ananingrum SPD. Now, let's start to study together about habit. Okay, students, now we will study how to use do or does in the sentences. Kita akan belajar bagaimana menggunakan kata do atau kata does dalam sebuah kalimat ya. Perlu dipahami bersama, do atau does itu digunakan dalam pola kalimat simple present tense yang menyatakan kegiatan sehari-hari. Namun, kata do atau kata does hanya digunakan pada pola kalimat negatif dan interrogatif saja atau kalimat tanya. Okay, student. What is the difference do and does? Apa bedanya ya does dan do itu? Jadi, kata does hanya digunakan untuk subjek he, she, dan it saja. He, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, benda. Jadi, untuk subjek yang depannya ada he, she, it, menggunakan kata does. Sedangkan do itu digunakan untuk subjek you, kamu, we, kami, they, mereka, I, saya. Jangan sampai tertukar ya siapa saja yang menggunakan does dan siapa saja yang menggunakan do. Okay, student, let's see the example in the negative sentences below. Mari kita perhatikan contoh penggunaan kalimatnya pada kalimat negatif berikut. Untuk nomor 1, I do not get up early every morning. Saya tidak bangun awal setiap pagi. Do digunakan di situ karena subjeknya adalah I. 2. He does not always play football on Sunday. Dia tidak selalu bermain sepak bola di hari Minggu. Kata does di situ digunakan karena di depannya adalah subjeknya he. Yang ketiga, they do not do homework every night. Mereka tidak mengerjakan PR setiap malam. They do. Do digunakan di situ karena subjeknya adalah they. 4. Mother does not speak English daily. Ibu tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Mother does. Does digunakan di situ karena subjeknya adalah mother. Cukup jelas ya? Okay, student, let's see the example in the interrogative sentences. Kita mau coba perhatikan contoh kalimatnya jika do atau does digunakan pada kalimat tanya ya. Untuk nomor 1, do you get up early every morning? Apakah kamu bangun awal setiap pagi? Perhatikan yang Bu Maria beri tanda itu ya. Do you. Mengapa menggunakan do? Karena subjeknya adalah you. Nomor 2, does he always play football on Sunday? Apakah dia selalu bermain sepak bola setiap hari Minggu? Mengapa di situ menggunakan does pada kata tanya? Karena subjeknya adalah he. Pada kalimat nomor 3, do they do homework every night? Apakah mereka mengerjakan PR setiap malam? Mengapa pada kalimat itu menggunakan do? Karena subjeknya adalah they. Dan yang terakhir, does mother speak English daily? Apakah ibu berbicara bahasa Inggris setiap hari?
Mengapa di situ menggunakan does? Karena subjeknya adalah mother. Mother itu adalah she, maka penggunaannya menggunakan does. Nah, dari dua contoh ini, pada kalimat negatif maupun interrogatif sudah cukup jelas ya, bahwa penggunaan do dan does tergantung pada subjeknya. Okay, student, I have explained you how to use do or does in the sentences. Bu Guru sudah menjelaskan bagaimana menggunakan do atau does dalam sebuah kalimat, baik itu kalimat negatif maupun kalimat tanya. Now, let's see task 1 English for today. Kita mau melihat tugas bahasa Inggris untuk hari ini. Please open your English book on page 7. Coba kamu buka bukumu bahasa Inggris di halaman 7. You will find task 4 at there. Kamu akan menemukan task 4 di sana. Write only the answer on your writing book using do or does. Silakan tulis jawabannya saja pada buku tulismu, apakah menggunakan do atau does. Do number 1 until 10. If you have finished, please send your work. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Jika kamu sudah selesai, tolong segera dikirimkan pekerjaannya ya. Have enjoy learning English. Selamat belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Silakan mulai bekerja. Okay, student. We will continue our lesson for today. Kita akan belajar di materi yang kedua, yaitu tentang menanggapi kalimat pertanyaan dalam simple present tense. Seperti yang sudah kalian tahu, bahwa kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Tentunya ketika kamu bertanya, pasti orang lain akan merespon. Atau ketika orang lain bertanya, kamu pun juga akan merespon. Sama, Bu Maria akan memberikan example, memberikan contoh bagaimana menanggapi sebuah kalimat pertanyaan dalam simple present tense dengan menggunakan does atau do. Untuk bagian yang ini, Bu Maria akan jelaskan menggunakan does terlebih dahulu. Nomor 1, does Mr. Bayu wash the car every morning? Apakah Pak Bayu mencuci mobilnya setiap pagi? Maka kalau iya, kamu dapat mengatakan yes, he does. Kenapa he? Karena subjeknya adalah Pak Bayu. Maka kamu dapat mengatakan yes, he does. Lalu kalau tidak, bagaimana cara menjawabnya? No, he does not. Ada imbuhan not di belakangnya ya. Tetap menggunakan he karena subjeknya adalah Pak Bayu. Mengapa menggunakan does? Karena di awal kalimat tanyanya menggunakan does. Coba kita ulang lagi dengan contoh pertanyaan nomor 2. Does Ani write poem every night? Apakah Ani menulis puisi setiap malam? Kalau iya, katakan saja, yes, she does. Mengapa Bu Maria menggunakan she di situ? Karena subjeknya adalah Ani. Mengapa Bu Maria menggunakan does? Karena di awal kalimat tanyanya menggunakan does. Lalu kalau tidak, bagaimana menjawabnya? No, she does not. Sama, menggunakan she karena subjeknya adalah Ani, menggunakan does karena di depan pertanyaannya tadi juga does, menggunakan not artinya tidak. Nah, itu adalah contoh menanggapi kalimat pertanyaan simple present tense yang menggunakan kata bantu does. Oke, student, next. Kita akan belajar masih sama menanggapi kalimat interrogatif dalam simple present tense ya. Tetapi di sini contohnya adalah dengan menggunakan do, bukan does. Coba lihat nomor 1. Do they have breakfast every morning?
Apakah mereka sarapan setiap pagi? Kalau iya, ya berarti yes, they do. Mengapa Bu Maria menuliskan kata they? Karena subjeknya they. Mengapa menuliskan do? Karena pada awal kalimat pertanyaan yang digunakan adalah do. Maka yes, they do. Kalau tidak, bagaimana menjawabnya? No, they do not. Hanya tinggal ditambahi kata not. Nah, khusus untuk hal ini ya, menggunakan pengecualian. Khusus untuk subjek you, menjawabnya adalah I ya. Kalau kita bertanya, do you read a poem every night? Apakah kamu membaca puisi setiap malam? Kan tidak mungkin kita mengatakan, ya kamu. Yang ditanyai kan diri kita, berarti menjawabnya saya, begitu ya. Bu Maria ulangi, khusus untuk you itu adalah pengecualian, nanti subjeknya berubah menjadi I ya. Do you read the poem every night? Apakah kamu membaca sebuah puisi setiap malam? Jika iya, katakan yes, I do. Jika tidak, katakan no, I do not. Mengapa menggunakan do? Karena di awal kalimat adalah kata bantu do. Kemudian mengapa menggunakan I? Tadi sudah Bu Maria bilang ini adalah pengecualian untuk subjek you berubah menjadi I. Okay, my students, kita sudah sampai pada task 2 English for today, penugasan yang kedua untuk bahasa Inggris hari ini. Please open your English book on page 7 until 8. Silahkan dibuka buku bahasa Inggrisnya pada halaman 7-8. You will find task 5 at there. Kamu akan menemukan task 5 di sana. Write only the answer on your writing book as the example I have explained. Silahkan kalian jawab pada buku tulismu seperti contoh yang sudah Bu Maria jelaskan tadi ya, menggunakan yes dan no, tetapi does dan do-nya harus diperhatikan ya, dan subjeknya. Do number 1 until 5. If you have finished, please send your work. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kalau sudah selesai, boleh dikirimkan kepada Bu Guru ya. Good luck, dear. Okay, for the last one, motivation for today. If you never try, you will never know about something. Kalau kamu tidak pernah mau mencoba, kamu tidak akan pernah tahu tentang sesuatu. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kamu tidak perlu menjadi hebat dulu untuk memulai sesuatu, tetapi kamu harus mulai dari sekarang untuk menjadi orang hebat. Maka, terima kasih untuk attention-nya hari ini. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Mater, thank you. Berkah dalam.